Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nandini. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah Gizi Case Pro. Adapun materi kita pada hari ini yaitu kebutuhan gizi ibu hamil golongan resiko tinggi, dan prinsip gizi ibu hamil dan janin. Ya, gizi pada ibu hamil sendiri merupakan makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi ibu selama masa kehamilannya dengan porsi 2 kali makanan orang yang tidak hamil. Kenapa 2 kali? Karena kita tahu bahwa ibu yang sedang hamil harus memenuhi gizi untuk dirinya sendiri dan juga untuk janin. Jadi otomatis porsinya harus lebih besar daripada orang yang tidak hamil. Kemudian, makanan wanita hamil ini harus lebih diperhatikan daripada di luar kehamilan. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan. Tentu saja pada saat kehamilan ini akan terjadi banyak perubahan fisiologis di dalam tubuh ibu. Sehingga untuk dapat mempertahankan kesehatan maupun kekuatannya, gizi ibu hamil ini perlu sangat diperhatikan. Kemudian yang kedua, untuk tumbuh kembangnya janin ya. Jadi untuk bertumbuhnya janin ini otomatis akan memerlukan gizi dari ibu tersebut yang akan nantinya diberikan kepada janin melalui plasenta. Kemudian yang ketiga, supaya luka persalinan lekas sembuh dalam nifas. Seperti kita ketahui, luka persalinan ini baik luka jalan lahir maupun luka bekas operasi sesar, kita tahu bahwa butuh sumber energi, terutama protein, untuk mem- mempercepat penyembuhannya. Kemudian, untuk mengadakan cadangan untuk masa laktasi, ya, seperti kita ketahui, untuk masa laktasi kita harus memperhatikan untuk cadangan makanan ini. Jadi, cadangan yang makanan yang dimakan pada saat hamil ini menjadi cadangan energi gizi untuk masa menyusui. Kemudian, demi suksesnya kehamilan, keadaan gizi pada waktu konsepsi juga harus dalam keadaan baik. Dan selama hamil harus mendapat tambahan protein, mineral, vitamin, dan energi ya. Protein di sini yang bagi wanita hamil yaitu sekitar 60 gram. Artinya wanita hamil butuh protein 10 sampai 15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru maupun plasenta dan janin. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Sumber protein hewani antara lain ada daging, ikan, telur, keju, susu, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati kita dapat memperolehnya dari kacang-kacangan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, protein sangat berperan besar dalam penyembuhan luka jahitan maupun luka jahitan pada jahitan sesar ataupun jahitan pada perineum atau jalan lahir. Ya, jadi di situ alangkah baiknya jika pada saat hamil kebutuhan ini harus dipenuhi sejak hamil ya. Kemudian yang kedua lemak. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan butuh lemak. Lemak ini adalah sumber kalori utama. Ya, lemak juga merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Ya, pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester ketiga. Tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak yang akan mendukung persiapannya untuk menyusui setelah bayi lahir. Jadi semua zat gizi ini, baik protein atau lemak, harus kita penuhi selama kehamilan untuk mendukung persiapan kegiatan laktasi atau menyusui. Selanjutnya, ada karbohidrat. Ya, seperti kita ketahui, karbohidrat ini merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan butuh karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Pilihan yang dianjurkan
adalah karbohidrat kompleks seperti roti, sereal, nasi, dan pasta. Selain mengandung vitamin serta mineral, karbohidrat kompleks juga meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar dan wasir. Nah, karbohidrat kompleks di sini adalah serat dan pati, karbohidrat sederhana adalah gula. Lalu, karbohidrat sederhana sendiri pengertiannya adalah karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua molekul gula, sedangkan karbohidrat kompleks mengandung tiga atau lebih molekul gula. Nah, karbohidrat sederhana atau yang juga disebut gula terdiri dari rantai molekul yang lebih pendek dan lebih cepat dicerna daripada karbohidrat kompleks. Oleh karena itu, apabila kita lama tidak atau tidak makan seperti ketika kita puasa. Nah, itu dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis, yaitu gula, karena akan lebih cepat dicerna oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita mendapat asupan nutrisi cepat setelah kita melakukan puasa setelah sekian jam. Nah, itu. Kemudian, wanita hamil juga butuh lebih banyak vitamin dan mineral dibanding sebelum hamil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta proses diferensiasi sel. Tak cuma itu, tambahan zat gizi lain yang penting juga dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme energi seperti vitamin B1, B2, niacin, asam pantotenat, vitamin B6 dan B12 diperlukan untuk membentuk DNA dan sel darah merah. Sedangkan vitamin B6 berperan penting dalam metabolisme asam amino. Nah, kalau pengertian kehamilan resiko tinggi merupakan kehamilan yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik terhadap ibu maupun janin yang dikandung selama masa kehamilan, melahirkan, ataupun nifas, bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal akibat adanya gangguan atau komplikasi kehamilan. Pada kehamilan resiko tinggi terdapat tindakan khusus terhadap ibu maupun janin. Nah, kekurangan asupan gizi pada trimester 1 dikaitkan dengan tingginya kejadian bayi lahir prematur, kematian janin, dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Sedangkan kekurangan energi terjadi pada trimester 1 dan 2 yang dapat menghambat pertumbuhan janin atau tak berkembang sesuai usia kehamilannya. Contohnya adalah kekurangan zat besi terbilang paling sering dialami saat kehamilan. Gangguan ini membuat ibu mengalami anemi atau kekurangan sel darah merah. Kekurangan asam folat juga dapat menyebabkan anemia selain kelainan bawaan pada bayi dan keguguran. Padahal tak sulit untuk mendapatkan tambahan zat besi dan asam folat ini, selain dari suplemen yang akan diberikan oleh bidan maupun dokter selama kehamilan, yaitu selama 90 tablet minimal selama masa kehamilan, juga bisa didapat dari makanan yang disantap oleh ibu hamil tersebut ya seperti seperti zat besi yang banyak terdapat pada sayuran hijau. Namun ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen multivitamin karena kelebihan vitamin A dan D dosis tinggi dalam tubuh justru dapat menimbulkan penumpukan yang berefek negatif. Suplemen dalam bentuk jamu juga tidak dianjurkan jika kebersihan dan keamanan bahannya tidak terjamin. Ya, jadi ada juga makanan yang harus dihindari selama kehamilan. Yang pertama, rokok atau nikotin ya. Baik itu makanan yang berbahaya maupun rokok juga akan berbahaya bagi ibu hamil ya. Bayi dari ibu perokok mempunyai berat badan yang cenderung lebih kecil. Karena itu disarankan wanita hamil untuk tidak merokok. Terus kemudian obat-obatan ini yang hanya dianjurkan oleh dokter ya. Jadi obat-obatan tertentu itu tidak diperbolehkan oleh ibu hamil. Jadi misalkan ibu hamil tersebut
eh, flu atau demam, disarankan untuk memperbaiki imunitas dari tubuhnya dan tidak mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin bisa dengan sering minum air hangat, menjaga kesehatan atau suhu ruangan, kemudian minum minum yang banyak mengandung vitamin C seperti air jeruk dan lain sebagainya. Kafein juga tidak diperbolehkan selama kehamilan. Alkohol juga tidak diperbolehkan selama kehamilan. Kemudian makanan tertentu yaitu selama hamil jangan makan yang berpotensi terkena listeriosis maupun toksoplasma karena bisa menyebabkan bayi cacat atau keguguran. Ya, makanan yang berpotensi listeriosis dan toksoplasmosis seperti misalnya telur mentah maupun makanan yang mengandung telur mentah seperti tiramisu, mouse chocolate, dan mouse lainnya, mayones, Caesar atau salad dressing. Nah, ini tidak dianjurkan selama kehamilan. Daging yang setengah matang, ikan mentah atau sushi maupun ikan setengah matang, kerang mentah atau oyster itu juga tidak dianjurkan karena takut terdapat bakteri, virus maupun kuman lainnya yang terkandung dalam makanan mentah tersebut. Jadi ibu hamil tidak dianjurkan untuk makan makanan tersebut. Kemudian keju yang tidak dipasteurisasi, susu non pasteurisasi, sayuran mentah, makanan snack seperti hotdog, burger harus dipanaskan lagi atau di steam lagi untuk mencegah toksoplasmosis. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin berdiskusi, kita bisa diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.